Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Arif Abdul Haq SSIMPD, kemudian teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 6, terutama saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada perkuliahan pagi hari ini mengenai segi banyak dengan anggota kelompok yaitu saya Yolanda Silvia Irani dengan NIM 21081054041. Kemudian ada Sofiatul Maula dengan NIM 21081054043. Kemudian ada Li Siti Maisha yaitu dengan NIM 21081054067. Susunan acara diantaranya yang pertama itu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya beranjak ke acara yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan pemateri pertama itu oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Segi banyak adalah suatu bangun sederhana, tertutup yang dibatasi oleh garis-garis yang dinamakan sisi. Jumlah sudut yang ada sama banyak dengan jumlah sisi yang dimilikinya. Nama segi banyak disesuaikan dengan banyaknya sisi. Segi banyak juga disebut juga poligon. Segi banyak dengan 3 sisi dinamakan segitiga, segi banyak dengan 4 sisi dinamakan segi 4, dan seterusnya gitu. Kemudian di sini ada jenis dari segi banyak. Bangun segi banyak dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama segi banyak beraturan, di mana segi banyak beraturan ini merupakan segi banyak yang sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Kemudian ada segi banyak tidak beraturan. Jadi segi banyak tidak beraturan ini merupakan segi banyak yang sisi-sisinya tidak sama panjang dan sudutnya pun tidak sama besar gitu. Berbeda ya kalau jadi bedanya segi banyak beraturan dengan segi banyak tidak beraturan itu dari panjang sisinya dan dari jumlah besar sudutnya gitu. Kemudian yang bagian C itu contoh bangun segi banyak. Di sini yang pertama segi banyak beraturan itu ada segitiga sama sisi. Sifat-sifatnya ketiga sisinya sama panjang, ketiga sudutnya sama besar yaitu 60 derajat, memiliki 3 simetri lipat dan 3 simetri putar. Terus B yaitu persegi. Sifat-sifatnya keempat sisinya sama panjang, keempat sudutnya sama besar yaitu 90 derajat. Diagonalnya membagi sudut menjadi 2 sama besar, memiliki 4 simetri lipat dan 4 simetri putar. Kemudian selanjutnya ada belah ketupat. Sifat-sifatnya keempat sisinya sama panjang, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, kemudian memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Kemudian di sini ada segi 5 beraturan. Sifat-sifatnya memiliki 5 sisi yang sama panjang, kemudian memiliki 5 sisi yang sama besar. Yang terakhir itu ada segi 6 beraturan. Sifat-sifatnya memiliki 5 sisi yang sama panjang, memiliki 5 sisi yang sama besar. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya yaitu penjelasan atau yang akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, Sofiatul Maula, waktu dan ruang virtualnya dipersilahkan. 2. Segi banyak tidak beraturan. A. Segitiga sama kaki. Sifat-sifatnya memiliki 2 sisi yang sama panjang, memiliki 2 sudut yang sama besar, memiliki 1 simetri lipat dan 1 simetri putar. B. Persegi panjang. Sifat-sifatnya panjang sisi yang berhadapan sama panjang, keempat sudutnya sama besar yaitu 90 derajat, diagonal-diagonalnya sama panjang, memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. C. Layang-layang. Sifat-sifatnya sisi yang berdekatan memiliki panjang yang sama,
Kedua diagonal berpotongan tegak lurus, memiliki satu simetri lipat dan satu simetri putar. Dan yang D, jajar genjang, sifat-sifatnya sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, memiliki dua simetri putar. E, trapesium. Yang pertama, trapesium siku-siku, sifat-sifatnya memiliki dua sudut siku-siku yaitu 90 derajat, sisi-sisinya tidak sama panjang. Yang kedua, trapesium sama kaki, sifat-sifatnya memiliki sepasang sisi yang sama panjang, sudut-sudut yang sepihak sama besar, diagonal-diagonal yang sama panjang, memiliki satu simetri lipat dan satu simetri putar. Dan yang terakhir yaitu ada trapesium sembarang. Sifat-sifatnya sisi-sisinya tidak sama panjang dan sudut-sudutnya tidak sama besar. Baik, terima kasih kepada Sofiatul Maula yang telah memaparkan materinya. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga yaitu Siti Maisha. Kepada Siti Maisha, waktu dan ruang virtualnya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu rumus segi banyak. Sebelum ke cara untuk menghitung luas segi banyak atau gabungan bangun datar, berikut ini akan dijelaskan sedikit mengenai apa saja bangun datar dan rumus-rumus untuk menghitung luas bangun datar. Yang pertama, luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Yang kedua, luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Yang ketiga, luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Yang keempat, luas jajar genjang sama dengan alas kali tinggi. Yang kelima, luas belah ketupat sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Yang keenam, luas trapesium sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Yang ketujuh, luas layang-layang sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Yang terakhir yaitu luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat. Selanjutnya yaitu cara menentukan luas dan keliling segi banyak dan contoh soalnya. Berikut ini adalah beberapa langkah untuk menghitung luas segi banyak atau bangun datar gabungan. Pertama-tama, amatilah dengan cermat bangun datar apa saja susun segi banyak yang ditanyakan. Yang kedua, selanjutnya gunakanlah beberapa garis bantu untuk membantu mengenali bentuk tiap-tiap bangun datar. Kemudian carilah ukuran dan tiap-tiap unsur bangun datar seperti ukuran sisi, tinggi, ataupun jari-jarinya. Selanjutnya, hitung luas dari masing-masing bangun datar yang sudah dipisahkan oleh garis bantu. Dan yang terakhir, jumlahkan semua luas bangun datar penyusun segi banyak. Selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh yang pertama, hitunglah bangun segi banyak beraturan pada gambar berikut. Penyelesaiannya, gambar di atas merupakan bangun segi 5 beraturan. Untuk menghitung luasnya, maka kita perlu membaginya menjadi 5 buah segitiga sama besar, sehingga tiap-tiap segitiga mempunyai alas 14 cm dan tinggi 12 cm. Setelah dibagi, maka akan nampak gambar seperti berikut. Cara menghitung luas segi banyak beraturan yang pertama yaitu luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi, di mana alasnya 14 dan tingginya 12. Maka sama dengan setengah kali 14 kali 12 sama dengan setengah kali 168 dan hasilnya yaitu 84 cm persegi. Setelah itu kita cari luas segi 5. Luas segi 5 sama dengan 5 kali luas segitiga, di mana luas segitiganya sudah diketahui yaitu 84. Maka luas segi 5 yaitu 5 kali 84 dan hasilnya 420 cm persegi. Jadi luas segi banyak bangun segi 5 beraturan adalah 420 cm persegi. Contoh yang kedua yaitu perhatikanlah gambar segi banyak berikut. Kemudian tentukanlah luasnya. Penyelesaiannya, gambar bangun di atas merupakan bangun segi banyak tidak. Oleh karena itu,
Untuk menghitung luasnya, maka kita bagi menjadi 3 buah bangun datar. Masing-masing bangun datar tersebut berbentuk setengah lingkaran, kemudian segitiga. Jika digambarkan akan nampak gambar seperti berikut. Cara menghitung luas segi banyak beraturan yaitu luas setengah lingkaran sama dengan setengah kali pi kali r kuadrat sama dengan setengah kali 22/7 kali 14 kuadrat sama dengan setengah kali 22/7 kali 196 sama dengan setengah kali 616, maka luas setengah lingkarannya sama dengan 308 cm persegi. Kemudian kita hitung luas perseginya. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi, di mana sisinya 28. Maka luas persegi sama dengan 28 kali 28 dan hasilnya 784 cm persegi. Selanjutnya kita hitung luas segitiganya. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi, di mana alasnya 14 dan tingginya 48. Maka luas segitiga sama dengan setengah kali 14 kali 8 kali 48 dan hasilnya yaitu setengah kali 672 yaitu 336 cm persegi. Terakhir kita hitung semua luas segi banyaknya. Luas segi banyak sama dengan luas setengah lingkaran ditambah luas persegi ditambah luas segitiga. Maka 308 ditambah 784 ditambah 336 dan luas segi banyaknya yaitu 1428 cm persegi. Jadi luas segi banyaknya adalah 1428 cm persegi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah melewati sesi pematerian, kemudian yang terakhir yaitu sesi penutup. Mungkin nanti jika ada pertanyaan dari teman-teman semua bisa ditulis di kolom chat yang akan nanti kita jawab atau diskusikan bersama-sama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.